Untuk keturunan yang kita akan bahas itu bukan dongeng, itu juga bukan hanya terjadi di zaman dulu saja, sama sekali enggak. Saudara dan saya harus berjaga-jaga. Ini benar-benar terjadi sampai hari ini. Saya mau tekankan satu hal bahwa semua gereja punya satu pandangan yang sama. Semua gereja punya satu pandangan yang sama. Apa itu? Di luar Tuhan, di luar Kristus tidak ada kehidupan. Di luar Tuhan memang tidak ada kehidupan. Dan waktu kita manusia memilih hidup di luar Tuhan, itulah yang dimaksud dengan hidup di dalam kutuk. Di luar Tuhan, di luar Kristus memang tidak ada kehidupan, tidak ada keselamatan. Karena itu waktu kita memilih hidup di luar Tuhan, hidup membenci Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hidup di dalam kutuk, hidup di bawah kutuk. Saya harap saudara setuju dulu dengan ini, amin. Nah karena itu yuk kita pelajari gimana cara kerja kutuk bisa masuk dalam hidup manusia. Yang pertama dosa. Kalau sudah dosa berkuasa dalam hidup manusia, yang kedua otomatis terjadi kuasa jahat. Kuasa jahat akan mulai menguasai manusia dan mempermainkan manusia. Yang ketiga nanti kita akan bahas setelah ini. Saya akan bahas dulu dosa dan kuasa jahat. Dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa yang membuat manusia berada di posisi yang berlawanan dengan Tuhan. Akibatnya kita akan hidup di luar berkat Tuhan. Dan hidup di dalam kutuk, di bawah kutuk. Waktu kita memilih hidup di dalam dosa. Waktu kita memilih terpisah dari Allah. Waktu kita memilih menolak Allah. Maka kita sedang menempatkan diri berlawanan dengan Tuhan. Dan waktu kita menempatkan diri dengan berlawanan dengan Tuhan. Sekali lagi kita hidup di luar berkat Tuhan. Kita hidup di dalam kutuk. Hidup di luar Tuhan jelas membuat kita nggak punya perlindungan. Sehingga iblis, kuasa jahat akan berkuasa atas hidup manusia. Karena itu gak heran kegagalan, kesialan, sakit penyakit bisa saja terus mengurung kehidupan manusia. Waktu kita hidup di luar Tuhan. Karena sekali lagi gak ada perlindungan di sana. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang kata Tuhan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Waktu kita hidup di luar Tuhan, gak heran bahwa memang iblis sudah bilang, aku akan datang untuk mencuri, membunuh dari hidupmu, membinasakan kalau bisa. Itu kalau di luar Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan bukan bicara soal kaya raya, gak pernah ada masalah, gak bisa sakit. No. Hidup dalam kelimpahan bicara gini loh, kita hidup penuh di dalam rencana Allah. Rencana Allah bisa digenapi dalam hidup kita. Kita bisa menikmati janji Tuhan, bukan hanya dalam hidup hari ini yang sementara, tapi juga dalam kekekalan nanti. Itu mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Penebusan Kristus itu mematahkan kutuk. Ini yang saudara dan saya harus mengerti betul. Penebusan Kristus itu mematahkan kutuk. Kalau saudara percaya ada kutuk, saya percaya di luar Tuhan. Kita hidup dalam kutuk. Betul? Terus bagaimana caranya mematahkan kutuk itu? Penebusan Kristus satu-satunya jawaban, satu-satunya jalan keluar. 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Amin. Sudah, bukan akan ditebus. Kita sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi. Lihat itu, mau apapun kutuk yang pernah diturunkan, mau apapun perjanjian dengan kuasa gelap yang pernah terjadi, penebusan Kristus itu mematahkan segala kutuk. Sehingga waktu kita hidup, kita mau menerima kasih karunia-Nya, kita mau menerima pengampunannya, kita mau hidup di dalam Dia, maka Alkitab bilang, kamu sudah ditebus. Sudah. Sekali lagi, sudah. Coba masukkan dalam pikiran kita, sudah dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi. Dari nenek moyangmu. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita ditebus bukan dengan cara yang murahan. Saudara dan saya ditebus dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kenapa dia harus berkorban? Dia menanggung semua kutuk yang seharusnya kita tanggung.
Semua kutuk yang harusnya ada dalam hidupmu dibayar semua, ditanggung semua oleh Kristus di atas kayu salib. Supaya kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita.